Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana menyikapi himpitan di dalam pelayanan. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, menyangkut masalah himpitan di dalam pelayanan, setidak-tidaknya ada 3 hal yang saya lihat atau dalam 3 kelompok. Yang pertama, bisa saja himpitan itu bersifat eksternal, dalam artian bahwa himpitan itu berasal dari luar. Bisa saja berasal dari luar itu adalah godaan yang begitu luar biasa karena gaya hidup yang materialistik. Bisa saja juga karena degradasi moral yang luar biasa, menyerang, menggoda kita sangat luar biasa. Bisa juga bahwa itu adalah kemajuan teknologi, gadget yang di satu sisi menolong, tetapi di satu sisi bisa menjebak luar biasa. Atau di sisi yang lain juga masalah pandemi seperti yang sekarang, mungkin bagi sebagian orang bahwa itu adalah seperti bayang-bayang maut yang sedang mengejar. Atau juga bahwa dalam sisi yang ekstrimnya lainnya adalah berupa bentuk penganiayaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa himpitan dalam pelayanan itu juga bisa bersifat internal dari dalam organisasi atau gereja di mana kita melayani. Bisa saja itu adalah masalah perbedaan pendapat. Mungkin menyangkut masalah keuangan, tindakan langkah gereja, tujuan gereja mau kemana, perbedaan penafsiran, dan segala macam bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita bisa disalahpahami. Kita bisa dituduh hal yang berbeda, kemudian dinilai secara negatif. Menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan. Atau kadang-kadang juga kita bisa saja bahwa kita dituntut sangat luar biasa, seakan-akan sebagai hamba Tuhan kita harus selalu hadir ketika jemaat menghadapi tantangan penderitaan. Dan kita dianggap harus selalu bisa memberikan jalan keluar. Pokoknya harus selalu ada dan bisa dan mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Padahal di sisi yang lain bahwa saudara dengan saya sebagai hamba Tuhan adalah manusia yang biasa juga. Di sisi yang lain juga bahwa tantangan, himpitan itu mungkin bisa berasal dari dalam diri kita, ego kita sendiri. Ingin dihargai, ingin dikenal, ingin berhasil, ingin sukses, ingin dipandang wah, istimewa, sementara di sisi yang lain mungkin kita kurang diterima, kemudian kita mengalami benturan yang sangat luar biasa akibat hal itu. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dan menghimpit kita sangat luar biasa. Nah, belajar dari pengalaman Rasul Paulus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan dalam Kisah 9 ayat 15 sampai ke 16. Bapa yang di surga berkata tentang Rasul Paulus, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan itu dia alami oleh Rasul Paulus sendiri. Begitu hebat dan sangat banyak sekali tantangan yang harus dia hadapi, dia alami sendiri. Dari pihak luar ia memang mengalami banyak penganiayaan, kesengsaraan, penderitaan luar biasa, bahkan penjara menantinya, selalu menanti dia. Disesah berkali-kali, saudara. Dari pihak dalam organisasi tim pelayanan, kalau kita membaca merenungkan dalam surat 2 Korintus, kita menemukan banyak sekali tuduhan, fitnahan terhadap dia, dianggap bukan rasul, dianggap tidak bisa mengajar, difitnah menyalahgunakan keuangan, dianggap pengecut, dianggap hidupnya memiliki gaya hidup duniawi, dan sebagainya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dalam dirinya sendiri dia akui bahwa dia mempunyai kelemahan dan dia gumuli sangat luar biasa. Di hadapan Tuhan, bahkan dia mengatakan seperti duri di dalam daging. Dia juga mengalami kemiskinan yang luar biasa, kesengsaraan yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus? Ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Yang pertama yang dia lihat adalah, ia tahu siapa yang memanggilnya, Roma 1 ayat 1. Bahwa Allah yang memanggil dia sebagai pelayan, sebagai rasul. Bukan yang lain. Ia tahu apa yang harus dia beritakan, yaitu apa? Injil kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16-17. Yesus adalah inti beritanya, bukan dirinya. 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Lalu ia pun tahu kekurangan, ia tahu kelimpahan, tetapi apa yang menjadi tujuan hidupnya? Dia tahu persis tujuan hidupnya yang dia tulis dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia
kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam hal kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Dan ia tahu konsekuensi dari tujuan hidup itu sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, katanya. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihampaskan. Namun kami tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9. Bahkan ia berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Kenapa dikatakan demikian? Sebab ia percaya perkataan Tuhan yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah sebabnya dengan sadar Rasul Paulus mengatakan di situ, bahwa dia sungguh-sungguh dalam kelemahan kuasanya, kuasa Kristus akan turun menaunginya. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak heran kalau menemukan pernyataan Rasul Paulus, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Saudara, kenapa bisa demikian? Karena dia yakin betul kalau Allah yang memanggil dia, Allah akan pasti bertanggung jawab atas panggilan itu, dan dia pasti akan terlibat di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia percaya janji Tuhan, seharusnya kita juga percaya janji Tuhan. Bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia pernah hadir di dalam Tuhan Yesus, dan mengalami semua penderitaan. Sehingga di dalam Filipi 2 ayat 8 setidaknya dikatakan demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus yang sudah mengalami semua yang lebih luar biasa lagi untuk saudara dengan saya agar diselamatkan di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian dia pun berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi himpitan di dalam pelayanan, ingatlah janji Tuhan. Ingatlah janji Tuhan. Tetap setia di dalam panggilannya. Tetaplah hidup di dalam Dia. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pikirkan soal pindah atau tidak, itu adalah urusan saudara dengan Tuhan, akibat saudara punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara akan tahu Allah akan mengatur semua perkara itu. Tetapi tetaplah setia. Hadapi semua himpitan itu bersama dengan Tuhan. Maju terus. Percaya janji. Dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.